Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustan Trianggi Francisca, NRP 562032134448 dari kelas TPHB. Dosen pengampu, Ibu Siti Zahra Nurbani, SSTPI, MSTPI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal Asosiasi Kerang Lokan Geloina erosa Solander 1786 dan mangrove di kawasan pesisir Kahiapu, Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Penulis Nela Tri Agustini, Dietriech G. Bengen, dan Tri Pratono. Latar belakang. Kerang termasuk bivalvia yang hidup di kawasan mangrove dengan ukuran dapat mencapai 11 cm. Menurut Gimin et al. 2004. Dikonsumsi oleh masyarakat Pulau Enggano dan mempunyai kandungan gizi, yaitu komposisi proteinnya itu sebesar 7,06% sampai 16,87%. Memiliki kadar lemak sebesar 0,40 sampai 2,47%. Serta karbohidrat sebesar 2,36 sampai 4,95%. Waktu dan lokasi penelitian yaitu dilakukan pada September 2015 sampai dengan Januari 2016. Ekosistem mangrove di pesisir Kahiapu, Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Pengambilan sampel kerang lokan. Pengambilan sampel kerang lokan Geloina erosa pada setiap stasiun penelitian dilakukan pada petak plot berukuran 1 meter kali 1 meter yang diletakkan pada dalam petak plot mangrove berukuran 5 meter kali 5 meter. Di dalam setiap petak plot mangrove berukuran 5 meter kali 5 meter yang berada petak plot mangrove berukuran 10 meter kali 10 meter sepanjang garis transek. Terdapat 5 petak plot berukuran 1 meter kali 1 meter untuk mengambil sampel kerang lokan dengan cara menggali substrat hingga kedalaman 15-20 cm. Sampel kerang lokan diperoleh dari setiap petak plot dimasukkan ke dalam plastik sampel yang sudah diberi label atau kode stasiun pengamatan. Untuk selanjutnya diukur karakter morfometrik dan ditimbang berat setiap individu kerang lokan di laboratorium perikanan jurusan Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Dan inilah gambar dari kerang lokannya. Pola pertumbuhan dan karakteristik tanah kerang Geloina erosa menurut Solander 1786 di ekosistem mangrove Belawan telah diselidiki pada bulan Desember 2013 sampai Februari 2014. Gerosa sampel diambil dari 3 stasiun pengamatan dan masing-masing pengamatan stasiun dibuat 3 ulangan atau bulanan sampling. Metode yang digunakan dalam menentukan titik sampling adalah purposive sampling pada sampel G erosa yang dikumpulkan langsung dengan cara menangkap dengan tangan pada titik terendah. Hasil analisis data menunjukkan pola pertumbuhan alometrik dan pola negatif B kecil dari 3. Sedangkan hasil pengukuran substrat kepadatan lokan G erosa yang tertinggi pada tekstur lempung. Analisis data penentuan kelas dan ukuran. Penelitian frekuensi ukuran panjang kerang meliputi menentukan wilayah kelas atau rank, yaitu panjang maksimal sampai panjang minimal. Kemudian menentukan jumlah kelas atau K, 1 tambah 3,32 log N, yaitu jumlah contoh, terus menentukan interval kelas. Kemudian selanjutnya memilih ujung kelas interval pertama.
serta menentukan frekuensi panjang kelas masing-masing selang kelas. Menurut Walpole 1992. Sebaran populasi kerang lokan. Berdasarkan populasinya, karakteristik lingkungan sebaran populasi kerang lokan berdasarkan karakteristik lingkungan dianalisis dengan menggunakan analisis komponen utama, yaitu prinsipal komponen analisis atau PCA, menurut Bengen pada tahun 2000. Berdasarkan bentuk grafiknya, di mana informasi maksimum yang terdapat dalam suatu matriks data terdiri dari stasiun penelitian sebagai individu atau baris, dan variabel lingkungan, serta jumlah kerang lokan atau kerang lokan kecil, sedang, dan besar. Analisis kerang lokan dan mangrove. Responden menurut analisis, kemudian ada analisis pada matriks dan satu baris, yaitu kategori kerang lokan, kecil, sedang, besar, dan kolom jenis mangrove, tingkat mangrove, dan kerapatan mangrove. Tujuannya mengetahui asosiasi antara kerang lokan dan mangrove. Adapun kesimpulannya, yaitu kerang lokan Geloina erosa memiliki keterkaitan erat dengan karakteristik lingkungan dan mangrove, di mana populasi kerang lokan G. erosa yang berukuran besar dan sedang menyebar pada habitat dengan kandungan bahan organik tinggi dan fraksi substrat liat dan debu. Populasi kerang lokan G. erosa yang berukuran kecil menyebar pada semua tipe substrat, baik debu, liat, maupun pasir. Kerang lokan G. erosa berasosiasi pada hampir semua jenis mangrove yang ada di lokasi penelitian, dan paling banyak ditemukan berasosiasi dengan yang memiliki kerapatan jenis tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.